tidak sampai terpikirkan bahwa semua orang Islam itu teroris. Tidak semua orang Islam itu teroris. Dan teroris itu kalau menurut saya bukan Islam. Bukan Islam loh yang teroris, tapi sebenarnya kan saya juga mempelajari agama lain, Mbak, selain Islam. Tapi saya nggak tahu, entah kenapa, kok saya justru memilih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Ayu Puspani. Saya terlahir dari orang tua bapak dari Bali dan ibu dari Jawa Tengah. Agama sebelumnya saya menganut agama Hindu Bali. Saya memutuskan masuk Islam. Saya syahadat tepatnya di Masjid Nurul Huda Kute. Di situ saya didampingi dengan sahabat saya. Terima kasih Bapak dan Ibu Basuki yang sekarang ada di Sulawesi. Beliau yang menemani saya sebelum saya menikah. Saya sudah syahadat. Saya itu terlahir di lingkungan Islami. Saya lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Dan latar belakang pendidikan, saya sekolah di sekolah Yayasan Katolik, SD SMP. Kemudian tamat SMP sama orang tua, saya dipindahkan ke Bali di sekolah negeri. Kalau di Bali itu sekolah negeri kan otomatis pelajaran agamanya pelajaran agama Hindu. Nah, yang saya lakukan sebagai anak, ya saya selama di Bali ya seperti anak-anak di Bali pada umumnya yang lain juga, ketika hari-hari raya itu ya tetap aja sama Banten seperti biasa. Tapi semua itu kan masih kita lakukan ya karena itu sebagai kewajiban kita sebagai anak untuk membahagiakan orang tua kan. Itu kewajiban saya, apalagi waktu itu masih sebagai umat Hindu ya, tetap menjalankan agama yang saya anut sebaik mungkin, karena itu yang diajarkan orang tua saya ke anak-anaknya. Tapi seiring berjalannya waktu, entah bagaimana, apakah ini yang dinamakan hidayah, justru di Bali semakin lama semakin besar usianya, semakin menemukan rasa yang nggak ada sesuatu yang nggak srek gitu loh, yang nggak nyaman buat saya pribadi. Tapi saya belum berani mengungkapkan ke siapapun. Jadi ya hanya saya saja yang tahu kenapa seperti ini, ya saya jalani saja. Setelah selesai sekolah, setelah mulai bekerja, saya berpikir kalau hidup itu bukan hanya untuk kerja, cari uang, makan, selesai. Tapi kita juga punya kewajiban untuk merawat diri kita. Itu kan yang sudah Tuhan berikan, itu yang sudah Allah berikan ke kita. Kok kita tidak menjaganya? Berawal dari situ. Jadi saya harus menjaga diri saya baik-baik, merawat diri saya baik-baik. Saya sebagai perempuan juga nggak bisa ngumbar begitu saja. Nah, itulah seiring berjalannya waktu, saya entah gimana ceritanya, saya mempelajari Islam, walaupun mungkin saat itu masih dengan sembunyi-sembunyi. Nah, di situ saya perlahan kok menemukan satu titik terang dan kenyamanan. Nah, karena sudah ketika bekerja saya sudah tinggalnya pisah dari orang tua. Saya tinggal sendiri, tidak sama orang tua. Saya belajar mandiri. Nah, di situ saya berani mulai belajar. Sholat, belajar sendiri dulu. Ketika saya nggak tahu ya saya bertanya dengan yang teman-teman yang memang Muslim. Mereka bertanya-tanya lah,
ngapain kamu kok tanya seperti ini? Kenapa tanya kamu seperti itu? Kamu mau masuk Islam? Masuk Islam aja. Tapi kan tidak semudah itu. Mereka tidak tahu apa yang saya rasakan. Nah, seiring berjalannya waktu ya, Allah memberikan saya tuh jalan yang cukup rapih, cukup mulus. Saya menyampaikan apa yang saya rasakan ke almarhumah ibu saya. Beliau sedikit pun tidak ada rasa terkejut ketika saya menyampaikan saya ingin masuk Islam. Sedikit pun nggak ada perasaan terkejut atau apapun. Saya hanya berpikir, ya Allah, apa ya ini jalan yang kau tunjukkan kepada saya. Kemudian setelah saya bolak-balik belajar nanya sama orang tua saya dan mereka mengizinkan, ya sudah, saya memutuskan untuk seperti ini nggak bisa untuk main-main. Jadi saya sering diskusi sama sahabat saya dan dia menyarankan, udah deh syahadat. Kamu sholat dulu, sungguh-sungguh coba kamu rasakan. Ya sudah, saya akhirnya memutuskan untuk syahadat di Masjid Nurul Huda. Masya Allah. Tapi ya tidak cukup sampai di situ, Mbak. Jadi itu kan saya baru mulai masuk ya. Jangan dikira ketika kita dapat hidayah, oh sudah jadi orang Islam, ya sudah. Tidak bisa seperti itu buat saya pribadi. Karena justru itu adalah pintu atau kehidupan baru buat saya. Jadi ya, namanya orang hidup pasti ada saja yang namanya ujian, cobaan, apapun agamanya. Iya. Jadi ya, selain kita harus benar-benar sungguh-sungguh, kita harus menjaga hidayah itu. Hidayah itu tidak datang dengan sendirinya, tapi kita harus mencarinya. Iya. Jadi ketika saya khususnya sudah mendapatkan hidayah tersebut, saya tidak boleh berhenti segitu aja. Saya tetap harus mencari, belajar dan terus belajar. Sampai sekarang pun saya tetap masih belum bisa berpuas diri. Oh, saya sudah jadi orang Islam, ya sudah, nggak bisa saya seperti itu. Saya masih bodoh, Mbak, masih gimana ya, masih banyak sekali yang harus saya cari tahu. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah itu kan kita harus cari tahu lagi kebenarannya. Terus jadi saat itu belajarnya mengenal Islam dari mana itu? Nah, kebetulan saya juga punya seorang guru. Beliau yang sering memberi masukan ke saya juga. Beliau sangat bijaksana, tidak mengajarkan sesuatu agama itu secara kasarnya tidak terlalu keras gitu loh. Karena beliau paham kemampuan saya seperti apa. Jadi beliau benar-benar bijaksana sekali. Terima kasih Ustadz Ustazah yang sudah membimbing saya sampai saat ini. Dengan sabarnya, saya yang sangat terbatas, beliau sangat sabar sekali. Sampai sekarang pun saya masih sering diskusi dengan beliau dan bagaimana beliau mengarahkan. Apalagi zaman-zaman seperti ini nih kadang-kadang bikin kita jadi galau ya. Kenapa jadi seperti ini? Mana yang benar, mana yang nggak benar? Nggak usah nyari mana yang benar, mana yang nggak benar. Yang penting kita harus berjalan sesuai dengan akidah keyakinan kita. Saya sih seperti itu saja. Banyak hal-hal positif yang saya dapatkan, juga tidak terlepas dari berbagai macam ujian. Pun alhamdulillah sekali Allah kasih kemudahan saya dalam melewatinya. Baik sebelum menikah ataupun setelah menikah, yang namanya ujian pasti ada saja. Tapi alhamdulillah Allah masih kuatkan saya dan Allah masih kasih jalan saya dengan baik. Saya merasa sangat disayang gitu loh, Mbak. Benar-benar disayang. Makanya setiap kali saya sholat, saya selalu tidak pengen Allah lepas. Ya Allah, jangan lepas hamba dari pelukanmu. Itu benar-benar bahasa saya yang tidak pernah saya
lupa ketika saya sholat karena enak sekali rasanya. Batinnya ya Mbak ya, batinnya buat saya alhamdulillah saya nyaman ketika saya merasa saya tuh benar-benar ada dalam pelukan Allah. Itu saja. Ketika saya masih menganut agama yang sebelumnya, saya kok ketika itu ya sama sekali saya tidak pernah tersirat untuk pengen tahu. Ketika itu belum ya. Jadi ya menurut saya masih biasa-biasa saja. Tapi ketika saya merasakan sesuatu hal yang membuat saya tidak nyaman, nah di situ sebenarnya kan saya juga mempelajari agama lain, Mbak, selain Islam. Tapi saya nggak tahu entah kenapa kok saya justru memilih Islam. Nah di situ memang ada hal-hal yang membuat saya itu nyaman itu tadi. Saya merasa lebih nyaman. Oh ya, ini yang memang Allah tunjukkan kepada saya jalani aja. Sebenarnya agama Islam itu agama yang sangat penuh kasih, tidak memaksakan umatnya untuk begini begitu. Kalau kita memahaminya, saya rasa tidak sampai terpikirkan bahwa semua orang Islam itu teroris. Tidak semua orang Islam itu teroris. Dan teroris itu kalau menurut saya bukan Islam. Bukan Islam loh yang teroris, tapi manusianya. Akhlaknya mereka yang mungkin perlu dididik lagi, dibina lagi ya. Bukan agamanya, tapi memang itu dari manusianya. Nah, alhamdulillah sekali. Itu tadi saya bilang Allah itu bikin selembut mungkin mengasihi saya. Jadi mudah buat saya menjalaninya. Mudah sekali karena ya saya dekat sama sahabat-sahabat yang ikhlas sekali. Jadinya ya Allah sudah siapkan semuanya. Jadinya ya saya tidak merasa ada kesulitan. Ya walaupun mungkin kalau didengar sama teman-teman, ya Puspa sholatnya masih kulhu lagi, ikhlas lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu bener dulu. Ya alhamdulillah tidak ada kesulitan walaupun berawal dari surat yang pendek-pendek dulu. Apalagi kita bisa fokus ketika kita sholat, rasanya ya tentram aja Mbak di hati tuh Mbak. Ada sesuatu yang salah ketika saya sholat itu terlambat. Ya alhamdulillah terima kasih sekali dengan suami saya yang selalu tidak pernah lelah saat ini. Selalu ngingetin saya azannya di rumah itu ya suami saya. Jadi terima kasih Abah yang sudah dengan sabar terus ngingetin saya untuk udah saatnya sholat. Beliaulah azan saya saat ini. Masya Allah. Ya semua sudah diatur sama yang di atas. Kalau puasa, saya itu sudah sering berpuasa sejak kecil, Mbak. Karena saya ada di lingkungan kecil saya itu lingkungan Muslim. Jadi nenek saya dari ibu itu Muslim. Nenek dari ibu itu kan memang Muslim dan lingkungan juga lingkungan Muslim. Jadi kalau ketika bulan Ramadan itu, saya suka ikut-ikutan puasa. Saya sering ikut-ikutan puasa. Nanti saat mau berbuka itu, kalau zaman dulu itu ya, di tempat lahir saya itu pakai seperti kayak mercon gitu, pokoknya ledakan boom gitu. Oh saatnya berbuka puasa, ikut seneng lari, teman-teman pada buka, saya juga lari pulang, buka juga, ikut puasa, ikut nggak makan. Tapi kan belum tahu ketika itu, kalau itu tuh wajib, kalau orang Muslim itu puasa itu wajib. Ya saya hanya belajar sekedar puasa, jadi yang didapat mungkin cuma lapar dan seneng ya, seneng ikut-ikutan gitu loh. Tapi waktu itu kan masih Hindu.
itu kan? Masih. Nah, terus sahurnya gimana? Sahur tetap sahur. Kan ada suara dari masjid, karena rumah saya dulu di Jawa Tengah itu dekat masjid. Kan ada sahur-sahur itu selalu dibangunin dari suara dari masjid. Sangat dekat. Sahur-sahur. Ikut sama mbak-mbak pembantu orang tua saya, mereka pada sahur, saya ikut. Orang tua gimana itu? Nggak masalah, nggak pernah melarang. Makanya ketika saya masuk Islam, saya sampaikan orang tua saya tidak ada yang terkejut. Karena mungkin sudah nampak sejak kecil ya, tapi saya tidak sadari itu. Jadi ketika saya memutuskan untuk syahadat, orang tua saya pun tidak terkejut. Enggak sengaja. Yang penting saya sudah minta izin sama orang tua, karena waktu itu kan saya belum nikah, Mbak. Waktu masuk Islam kan saya belum nikah. Jadi saya menyampaikan ke orang tua, ya alhamdulillah beliau ikhlas, beliau legowo, karena itu jalan hidup saya yang bawa, bukan beliau yang bawa. Dan makanya beliau berpesan agar jalani sungguh-sungguh. Kalau nggak tahu ya nanya sama yang tahu. Biar karena agama Islam kita nggak mungkin ya kita belajar sendiri, itu kita harus punya guru, karena katanya nanti di akhirat kita ditanya siapa yang ngajarin. Kalau kita nggak kenal guru kita kan nanti gimana kita mau menjawabnya. Ya alhamdulillah semua dimudahkan. Makanya kalau masalah puasa, dari kecil saya sudah biasa puasa. Jadi bukan hal yang baru buat saya untuk masalah puasa. Hanya tinggal memperbaiki maknanya, syarat akan puasa tersebut apa yang tidak boleh dijalankan. Pokoknya aturan-aturan dalam Islam itu yang harus diperbaiki. Tapi kalau masalah menahan lapar, sudah biasa saya berpuasa karena sudah belajar dari kecil. Saya ini karyawan hotel, Mbak. Kalau di hotel, kalau kerja itu kita tidak boleh pakai hijab. Nah, semua kembali lagi niat kita. Apa sih niat kita? Uang kerja itu juga ibadah. Ya sudah, karena itu peraturan perusahaan, waktu itu masih buka tutup. Kalau berangkat pakai, sampai di kantor dibuka, pulang pakai lagi. Tapi lama-kelamaan nggak nyaman juga ya. Lama-kelamaan nggak nyaman, apalagi semakin tua, apa yang dicari. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dari perhotelan. Saya mulai belajar jualan kecil-kecilan. 2 tahun saya merintis usaha. Alhamdulillah dimudahkan. Ketika itu ditawarin sama seseorang pekerjaan. Lagi-lagi kembali ke hotel lagi. Itulah ujiannya. Makanya saya berpikir, kalau saya balik ke hotel, nanti nggak boleh pakai hijab. Terus ya sudah, kalau memang perusahaan tersebut perlu, kalau mau menerima saya, ya dengan kondisi saya saat ini seperti ini, ya mari kita bekerja sama dengan baik. Tapi nggak diizinkan, ya nggak apa-apa. Insya Allah rezeki Allah kasih dari mana aja. Alhamdulillah, entah gimana ceritanya, pertama kali saya kerja di perhotelan diizinkan pakai hijab. Kebetulan saya di back office diizinkan. Makanya saya itu merasa terus dipeluk sama Allah. Begitu sayangnya Allah sama saya. Ketika seperti ini, kok Allah kasih jalan seperti ini. Luar biasa memang. Dan ketika itu suami saya karena sesuatu dan lain hal, dia harus berhenti dari pekerjaannya. Begitu indah ya Allah mengatur semua kehidupan saya. Sebelum suami saya berhenti dari pekerjaannya, Allah sudah menyiapkan pekerjaan buat saya dari penggantinya. Di situ hanya satu kata yang ada di otak saya, ikhlas. Rezeki itu namanya suami istri, belum tentu datang dari suami. Bisa saja memang Allah mengaturnya dari si istri. Kembali lagi mungkin Allah memang ngasih rezeki dari keluarga kami itu dari saya. Makanya saya bilang hanya satu kata, ikhlas nggak? Baik suami ataupun istri. Si istri ikhlas nggak? Membantu suami untuk mencari nafkah. Si suami ikhlas nggak? Melepas istri untuk keluar dari rumah, membantu mencari nafkah. Ya alhamdulillah, ya saya dan suami harus sama-sama saling mengerti.
diizinkan. Ya sampai saat ini saya masih bekerja. Ya usaha yang sudah saya rintis dilanjutkan oleh suami. Jadi semua sudah Allah siapkan semua, sudah begitu rapinya. Dari awal saya syahadat, sebelum saya menikah, bagaimana saya sama keluarga, ketika sudah menikah. Kalau tidak ada masalah, tidak mungkin namanya manusia hidup tuh tidak ada masalah. Pasti masalah hidup pasti ada saja. Gimana caranya kita nyikapin aja ya Mbak ya, saya juga bukan manusia sempurna. Kadang-kadang suka keceplosan, suka mengeluh gitu ya. Kadang-kadang habis mengeluh nyesel sendiri. Astagfirullahaladzim, ngapain juga gua tadi seperti ini. Kadang-kadang nyesel sendiri. Jadi intinya percuma aja kalau kita itu ngeluh begini begitu. Apapun agamanya, kalau kita ngeluh tuh gak menyelesaikan masalah kok. Tinggal bagaimana kita mohon sama yang kasih hidup aja. Kalau Allah memang sudah takdirkan seperti itu, kita ikhlas. Insya Allah enak aja, enjoy aja, tenang aja. Nggak mungkin ada masalah yang kita tuh nggak bisa menyelesaikan. Nggak mungkin. Allah sudah ukur semua dengan kemampuan kita. Bukannya bermaksud mau menggurui. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya jalani. Sebagai muslimah itu bukankah wajib ya? Nah, sekarang saya kan masih belajar ya Mbak ya. Saya sebagai wanita muslim, sebagai muslimah, ya saya harus berusaha menjalankan apa yang diwajibkan di dalam Islam. Yang diwajibkan udah dijalankan. Kadang-kadang ada yang berpikir nanti aja kalau kamu sudah benar-benar Islamnya, baru kamu pakai hijab. Lah, kapan mau benernya ya? Jadi ya semua harus seiring sejalan. Nggak ada gimana ya, nggak ada kaitannya kalau menurut saya antara hijab itu dengan dengan memperbaiki ibadah kita. Dua-dua harus sejalan, seiring sejalan kalau menurut saya. Kalau sebagai muslimah ya ini identitas kita sebagai jati diri kita sebagai muslimah. Ya lakukanlah. Ya. Termasuk hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam Islam pun saya berusaha. Namanya masih belajar, apa yang diajarkan seperti ini, yaitu yang harus kita jalani. Yang wajib-wajib dulu deh. Saya nggak berani bicara yang lain-lain dulu. Yang wajib dulu saya berusaha untuk melaksanakan sebaik mungkin. Macam-macam ya Mbak ya, namanya ujian, tapi saya tidak pernah takut saya tidak bisa menghadapinya. Ya kadang-kadang dulu di awal-awal masih sangat fluktuatif ya, ketika mungkin setahun 2 tahun terus menikah, kok ternyata begini ya, kok ternyata begitu ya. Apa salah pilihan saya? Ketika itu pernah terpikirkan seperti itu. Tapi ketika dibawa setiap permasalahan, itu pasti ada solusinya. Ketika saya bawa sholat, saya wudhu, saya sholat, ada aja jalan, ada saja jalan keluar, ada saja solusi. Pasti deh, coba deh, ketika kita menghadapi suatu masalah. Sekarang saya berusaha untuk mengurangi, untuk berharap dengan manusia ya Mbak ya. Kita menyelesaikan masalah hidup bukan berarti kita harus cerita sama banyak orang untuk mendapatkan solusi, kan tidak. Jadi ya saya kembalikan lagi ketika saya sedang dapat ujian gitu, saya anggap ini saya mau naik kelas. Ya nggak usah dikasih bocoran deh, Allah sudah pasti akan ngasih nilai. Entah itu 3, 4, 5, nggak usah berharap 10 atau 100 nilainya, tapi pasti akan dinilai sama Allah dengan pasti akan dikasih hadiah, pasti. Nah justru malah saya berharap dengan manusia, siapapun itu, suami pun, termasuk suami, malah nanti ujung-ujungnya kita kecewa. Saya akan kecewa kalau tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan.
Kalau saya mengeluhnya sama Allah, pasti dikasih jalan keluar. Entah itu suatu kekuatan, entah itu suatu solusi. Oh, ternyata harus begini. Entah itu belum terselesaikan masalahnya, tapi saya diberi kekuatan, pasti ada saja. Kalau tidak, mungkin saya sudah tidak berlanjut kan. Kenapa saya sampai saat ini saya masih tetap memilih Islam? Apapun masalahnya, bukan masalah agamanya ya. Setiap manusia hidup, apapun agamanya, pasti mereka akan mengalami cobaan. Pasti, selama kita masih hidup ya, pasti akan menemui cobaan. Kembalikan lagi aja kepada yang memberi kita hidup. Allah tuh pasti akan memberi jalan keluar. Jadi nggak usah takut. Ketika kita jatuh, tiba-tiba kita ada di hutan pun, pasti juga dikasih makan. Masih bisa bertahan. Kalau memang Allah menghendaki kita untuk bisa bertahan, pasti akan tetap bertahan. Kalau keajaiban banyak ya Mbak ya. Banyak hal-hal ya seperti itu tadi. Seperti kenapa ya kok contoh saja ya. Contoh banyak sekali orang-orang yang pindah agama, mungkin mengikuti suaminya. Contoh salah satu ya. Mungkin ada masalah dengan keluarganya. Tapi kenapa di saat saya pindah agama, kok Allah kasih saya tuh kemudahan ya? Itu sudah suatu mujizat buat saya. Tidak ada permasalahan, hubungan sama saudara pun juga baik-baik saja. Itu buat saya sudah suatu mujizat. Nggak ada tidak menjadikan hubungan antara keluarga itu jadi jauh, renggang, tidak. Malah satu sama lain kami saling mensupport. Itu buat saya itu sudah suatu keajaiban. Karena saya nggak banyak orang-orang yang mu'alaf itu yang hubungan dengan keluarga jadi kurang bagus. Banyak loh, bahkan ustazah-ustazah yang mu'alaf pun kalau pernah mendengar kesaksian mereka, beliau-beliau itu luar biasa cobaannya. Kalau saya pribadi hubungan sama keluarga hampir tidak ada cobaan. Bukankah itu suatu mukjizat? Itu menurut saya. Kalau saya baca kesaksian ustazah yang mu'alaf itu luar biasa ujiannya. Begitu sayangnya Allah sama saya, ngasih ujian ya disesuaikan sama kemampuan saya. Pasti Allah berpikir, lu tuh loh nggak sanggup kalau gua kasih masalah kayak mereka. Udah masalah yang saya kasih segini aja, saya mikirnya gitu. Ya Allah tuh begitu sayang sekali sama saya. Allah nggak tega ngasih saya ujian seberat itu, makanya saya dikasih kemudahan untuk hubungan sama keluarga. Itu makanya tidak bisa disampaikan dengan kata-kata ya Mbak ya. Kebahagiaan, mukjizat itu saya nggak bisa sampaikan ya kan. Begitu bahagianya saya, hubungan saya dengan saudara-saudara masih baik itu tuh sudah luar biasa. Jadi untuk saudara-saudara yang masih ragu-ragu, coba kembalikan lagi di dalam doa khususnya. Apapun agama saudara-saudara saat ini, coba kembalikan lagi ke Tuhan. Jika Tuhan itu memang berkehendak, pasti akan menunjukkan jalan kita tuh harus kemana. Entah itu merah, hijau, kuning, pasti Tuhan akan menunjukkan mana yang terbaik dan yang sanggup kita lalui. Kembalikan ke situ saja. Seperti apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, hanya seperti itu. Jadi kembalikan ke masalah hidup itu, pokoknya ke yang membuat hidup. Itu saja pesan saya. Oke, alhamdulillah tak terasa kita sudah di akhir acara ngobrol santai ya Bun. Semoga kita semua bisa terinspirasi dan memetik hikmah dari kisah Bunda. Dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjaga hidayah serta menjalankan perintah agama. Terima kasih Bunda atas waktunya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.